Ini bagian daripada inspirasi kita. Kalau kita mau, kita kalau siap untuk berbuat, maka tidak ada alasan untuk tidak. Maka marilah kita menanam dan menanam. Dengan menanam, insya Allah kita akan bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur, di pagi hari ini kita berada di tempat pekerjaan sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari Pak Narto. Kita ada di depan rumah ya. Di depan rumah, di mana di belakang kita, kanan kiri kita bisa disaksikan inilah daripada hasil karya kita sehari-hari. Di mana kegiatan kita adalah menanam dan menanam Pak Narto. Bagaimana kabar Pak Narto, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat sehingga sampai sini untuk apa istilahnya? Ya, ingin inspeksi mendadak. Yang jelas kita harus berbuat dan berbuat Pak Narto. Ya, betul. Ini sedikit cerita Pak Narto. Jenengan tanya apa yang berkaitan dengan media. Jadi sedikit informasi saudaraku para pemirsa, ini media yang kami gunakan untuk menanam di polybag atau pot yang bisa dilihat di belakang ini Pak Narto. Jangan tadi tanya Pak Syukur bahannya atau media ini apa saja. Memang konsep satu dengan yang lain beda Pak Narto. Ini versi petani bunga Pak Narto ya. Yang ada di gundukan ini, yang kemarin sebagian sudah kita masukkan ke pot atau polybag. Ini bahannya dari 3 unsur minimal. 3 unsur. 3 unsur. Di antaranya yang pertama Pak Narto jelas media utama yaitu tanah humus. Kita ngambil dari bawah pohon, kebetulan belakang rumah kita itu bambu Pak Narto. Jadi tanah humus kita ngambil dari bawahnya pohon bambu dan bawahnya pisang. Bisa dibandingkan ini Pak ya, dengan tanah-tanah yang lain. Ini sudah ada kehitam-hitaman. Ya, nah inilah ada humusnya. Di samping itu Pak, ini ada bekas akar-akar. Akar ini kan untuk menopang atau sebagai rongga tanah. Betul. Biar jadi lebih poros, subur sih, lebih humusnya banyak. Humusnya banyak, berporos. Ini yang masih ini mentah. Ini baru bahan. Ini yang saya maksud tanah humus saudaraku, yang kebetulan di belakang rumah saya itu kan sudah papringan ya Pak ya. Ini maksudnya tanah humus. Ini yang belum jadi, ini bahan saudara. Yang ini sudah jadi. Nanti kira-kira ini kalau kita aduk menjadi seperti apa yang bisa dilihat ini. Nah, ini ya satu tanah humus. Terus yang kedua arang sekam Pak Narto. Di belakang panjenengan itu arang sekam. Ini arang sekam saudaraku ya. Perbandingannya nanti saya beritahu. Ini arang sekam. Kemudian saya juga nambah sekam biasa. Jadi menambah keporosan saya gunakan sekam biasa Pak Narto. Tapi ini relatif loh ya. Tidak berpedoman harus seperti kita. Ini versi petani bunga. Petani bunga. Kalau bisa jadi, sekamnya sekam yang tidak baru, agak lama, betul tambah bagus agar tidak panas. Tidak panas. Jadi istilah sekam lapuk ya Pak ya. Sekam lapuk. Betul. Jadi yang pertama tadi humus ya, tanah humus ini. Terus yang kedua arang sekam, yang ketiga sekam lapuk, iya kan? Terus yang keempat yang paling penting menurut saya adalah kotoran hewan. Saya ngambil kebetulan saja kohe dari sapi saudaraku. Koi dari sapi karena di belakang dan di depan rumah kita itu ada tetangga kita Mbah Maslun itu punya sapi. Jadi kotorannya saya ambil. Kemudian ini memang kebetulan saja Pak, karena kita belum mengenal biosaka pada waktu itu, itu kita fermentasi pada waktu itu. Ternyata setelah ketemu orang-orang yang luar biasa, paket dari biosaka, dari Pak Narto, satu urin, baik itu urin sapi atau urin kambing, itu langsung bisa dimanfaatkan. Gitu. Tanpa harus difermen ya Pak ya? Tanpa harus difermentasi. Setelah kita spray, end levelnya itu nanti 5 menit sudah bisa dipakai untuk tanam-tanam apa saja. Gitu lur, makanya toh kalau sudah ketemu dengan orang-orang yang satu profesi itu ya, wah luar biasa ini, semangat sekali ini. Jadi panjenengan bisa ketemu dengan kita itu menambah semangat kita loh Pak Narto. Semangat untuk beraktivitas. Betul. Karena
Mungkin banyak waktu untuk kegiatan seperti ini. Ya mudah-mudahan teman yang lain yang mestinya belum berminat ya Pak Nar, mudah-mudahan dengan ketemuan kita ini semakin ada terinspirasi dan berminat untuk saling menanam ya. Tidak harus di tanah luas, tapi cukup misalnya di polybag, bahkan pot-pot yang jenengan cerita itu loh, bahan ada apa minyak, ada apa ada bisa, ada es kristal juga bisa. Ada es kristal. Jadi seperti itu. Ini adalah yang sudah jadi. Yang ini belum, nanti kita coba olah dan kita aduk supaya siap untuk digunakan untuk menanam. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin masukan Pak Narto berkaitan dengan konsep yang kita ambil selalu menanam ini, piye Pak Narto? Mungkin tambah kalau bisa juga dengan berbagai akselerasi, maksudnya bisa tanam bunga, bisa tanam lombok, sayur. Tadi ada kangkung, ada kemangi, juga kita manfaatkan yang kurang manfaatnya seperti pohon pokak, itu pohon liar, pohon terong liar yang kurang banyak manfaatnya, biar bisa dimanfaatkan. Kalau ini kan belum umum. Nanti ini pohonnya kita sambung dengan terong, baik itu terong ungu, terong hijau, terong kecil, dan tomat, karena tomat dan terong itu sebangsa. Jadi bisa disambung. Jadi kalau gitu konsepnya ada rostok dan ada entres ya Pak? Entres, betul. Rostoknya itu pokak, karena pokak itu punya kelebihan kekuatan batang dan umurnya panjang ya, 3 sampai 4 tahun masih berbuah gitu ya. Jadi jenengan masukannya ini kayaknya perlu kita tindak lanjuti Pak Narto. Bisa kita nanam pokak tapi buahnya adalah terong. Gitu. Pokak berusia agak panjang ya, mungkin 3 sampai 4 tahun. 4 tahun masih hidup dan masih menghasilkan buah. Karena apa? Tular ke terong, Pak. Iya, terongnya ini yang penting. Terongnya nanti tomatnya kita tidak usah. Bisa disambung dengan tomat, Pak? Bisa, karena sebangsa. Iya. Jadi pokak bisa kita sambung pucuk dengan terong atau dengan tomat. Tanam 1 kali bisa berbuah sampai 3 ulang-ulang memetik ya. Tidak usah tanam lagi. Ya, insya Allah. Ya, ini bagian inovasi jenis-jenis untuk menanam tanaman yang kita butuhkan. Jadi manfaatnya nanti kalau kita tanam sayuran, minimal tidak usah beli. Monggo yang terinspirasi dengan tanam-tanam, ini banyak yang harus kita lakukan. Ada tanam bunga. Nah, ini talas bisa ditaruh di pot ini. Ini kemarin yang kita beli dari jenengan. Oh ya, ini talas Pratama. Nah, bisa ditanam di pot. Ini kalau nanti sudah besar, subur, banyak cabangnya, bisa dimanfaatkan. Di samping nanti umbinya bisa kita konsumsi. Ini juga bisa untuk hiasan di samping atau di depan rumah. Ini kalau saya boleh sedikit cerita loh Pak Narto. Ya, kemarin itu memang konsep kita tidak membibit atau tidak membenih ya. Ini kita kemarin ya, betul. Memang sengaja dan memang ya itu tadi, ternyata kita butuh inovasi Pak Narto. Betul. Kita beli dari panjenengan, dagingnya kita makan, kita rebus gitu. Tetapi apa? Saya berpikir, wah ini dongkelnya bisa. Apa ujungnya itu? Ujungnya benggolnya itu tidak kita ikutkan masak, tapi kita sisakan 2 cm lah dari ujung. Kemudian kita tanam, alhamdulillah Pak Lar. Alhamdulillah, dan ini ketemunya angan-angan seperti itu setelah memasak 2-3 kali. Yang pertama eman dimasak. Jadi seperti ini Lur. Lebih baiknya itu kan benggol Pak. Kalau benggol itu tumbuhnya terlalu lama. Oh gitu. Besok ini kalau sudah tumbuh anakan, ini akan lebih cepat. Oh berarti yang kita ambil untuk anakannya Pak, budidayakan itu yang anakannya. Oh gitu. Memang sengaja kok. Ini kemarin ya daripada mencoba. Dan ini Pak, biasanya kalau talas hidupnya itu harus di tanah yang lembab. Ya agak basah. Kalau kering lama pertumbuhannya ya. Paling tidak kalau di pot seperti ini kan 3 hari 4 hari harus full siram. Ya memang seperti ini Lur. Jadi kita menanam kembali lagi ke konsep tidak harus butuh lahan Pak Narto. Kita nanam itu tidak harus butuh lahan.
Jadi tidak beralasan Pak randuwe lahan, randuwe tanah, jangan. Wong kita bisa menanam kok. Ini talas pratama saudaraku. Iya. Ini talas pratama ternyata ya juga bisa hidup loh. Di mana ini? Di pot, di polybag. Kan itu ya Pak Nar? Betul. Nah, kalau kita mau membuat sebagai bagian daripada usaha, saya kira bisa kok. Monggo bisa di ladang-ladang yang kurang produktif. Nanti bisa ditanami talas pratama. Bibit siap dipesan, gitu. Ini langsung tuh bisa dikonsumsi. Ya, bagi pemirsa yang mungkin baru ketemu di media ini di Petani Bunga, kita sudah punya banyak channel ya. Yang penting kita itu berbuat dan berusaha, Pak Narto. Ya, betul. Jadi kita tidak beralasan harus berpangku tangan dan nganggur. Kita nganggur butuh makan, kita nganggur butuh ngopi, ngerokok, insya Allah. Betul. Nah, alangkah baiknya kesempatan nganggur itu kita gunakan untuk beraktivitas seperti ini. Insya Allah kita akan mendapat hasil, Pak Narto. Saya mungkin bisa bercerita, Pak Narto ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, di belakang-belakang ini insya Allah berduit, saudaraku. Betul, insya Allah berduit. Di sana itu mungkin nanti bisa disaksikan. Ternyata apa? Sak yang bekas pupuk itu tidak kita buang, Pak Narto. Kita gunakan tempat untuk menanam. Apa yang kita tanam bisa dilihat nanti, yaitu apa? Cabai lah. Ternyata mbah buknya itu tidak usah beli setiap hari. Betul. Minimal kebutuhan untuk cabai, untuk sayuran tidak usah beli. Dan tadi yang jenengan bisa lihat tadi, salah satunya adalah apa? Kangkung. Juga sama, berulang-ulang kita petik, ya. Kemudian kita apa? Remajakan lagi, kita petik lagi, remajakan lagi. Selalu seperti itu. Jadi kalau kita mau berbuat itu, Pak. Andaikan ini menurut apa kalkulasi, Pak? Iya. Menurut kalkulasi, andaikan setiap rumah tangga itu butuh lombok umpama beli itu 5.000. Betul. Kangkung 2.000. Terus apa lagi? Tadi kemangi 1.000. Terus apa? Yang lain kebutuhan tomat. Tomat. Nah, tomat sekarang mahal, Pak. Dua ini kemarin 3.000. Iya, betul. 5.000 itu dapat 2. Itu minimal kita paling tidak untuk yang sayur, yang lombok, tomat itu kan 15.000, Pak. Kalau kita mampu untuk tanam sendiri, berarti 15.000 untuk bisa saku uang saku anak-anak, untuk cucu kita, ya kan? Atau untuk kebutuhan yang lain. Itu sama, Pak, seperti ini. Ini padahal kalau kita lihat ya, apa mutu dan manfaat daripada talas pratama itu luar biasa demi kesehatan kita. Betul. Ya. Jadi manfaatnya talas pratama itu banyak. Ya, itu tidak usah beli kalau kita mau. Ya seperti ini. Harus tanam untuk dikonsumsi sendiri. Nanti banyak manfaatnya, terutama untuk orang-orang atau kita-kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas lah. Iya. Usia manula. Untuk memulihkan ya daripada stamina tubuh kita supaya tetap sehat. Betul. Ngomong-ngomong tidak ada habisnya, Pak Narto. Karena apa? Insya Allah kopinya sudah siap di belakang. Ngopi maka pagi. dari itu bagi teman-teman, ayo kalau ingin ngopi bareng walaupun ya seadanya, silakan datang dan berkunjung ke Petani Bunga. Berarti judulnya ini, Pak Kor ya? Purno Bojonegoro. Iya. Judulnya ini ngopi pagi. Ngolah pikir di pagi hari. Supaya fresh ya, sehat. Kayak mungkin itu, Pak Narto. Dadah-dadah sama pemirsa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, saudaraku, bisa bermanfaat. Ini bagian daripada inspirasi kita. Kalau kita mau, kita kalau siap untuk berbuat, maka tidak ada alasan untuk tidak. Maka marilah kita menanam dan menanam. Dengan menanam, insya Allah kita akan bertahan. Saya kira itu. Siap. Saya kira itu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.